Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini yang ditunggu-tunggu dan banyak sekali di komen, bagaimana cara penggantian tutorial penggantian oli transmisi manual. Kali ini kesempatan di Honda Mobilio. Ini caranya semua Honda hampir sama kalau manual ya, mulai dari mesin 15 sampai CR-V hampir sama, cuman beda level atau volume dari oli transmisinya aja sendiri. Kalau mesin L15 mulai Jazz City Brio itu butuh 1,75 1 liter 750 ml. Jadi 2 liter ini sisa 250 liter. Kita nanti pengetapannya atau pengisiannya dari cekbol ya. Cekbol itu apa nanti saya tunjukkan di bawah biar lebih jelas detailnya. Alat-alat yang perlu disiapkan dulu yang terutama adalah oli transmisinya sendiri ya. Saya pakai originalnya dari Honda, oli Honda MTF 2 liter. Bisa pakai oli merek lain juga tidak ada masalah, tapi kalau lebih aman ya sesuai merek kita pakai yang standar aja. Ini harganya kalau tidak salah 1 liternya 75.000, jadi butuh 2 150.000. Alat-alat yang dibutuhkan, bentar. Alat yang dibutuhkan adalah kunci segi 4 ukuran 3/8, bisa pakai kunci sliding seperti ini atau pakai ratchet atau tralek 3/8 juga bisa. Tapi kalau ratchet kecil nanti takutnya gampang rusak, bisa pakai sliding seperti ini aja. Ini kekuatannya agak besar ya. Biasanya kita pakai tambahan pipa buat pembukaannya. Terus buat pengisian kita cek bolnya pakai ring 17 ini, atau kalau mau enak bisa kita pakai kunci yang buat fan belt ini, jadi tanpa pipa ya. Ini yang disiapkan. Terus ada lagi seperti oli transmisi, kita siapkan selang buat ngisi dari cekbol nanti. Sama buat pengisian adalah ini corong kecil ya yang bisa masuk ke selang ini. Terus alas buat kita di bawah biar tidak kotor, buat tiduran di bawah mobil. Terus yang kita lakukan adalah dongkrak ya, dongkrak bagian kiri aja cukup atau kanan kiri ya. Kalau kita butuhnya oli transmisi aja ya yang kiri aja, kita dongkrak pakai dongkrak bawaan mobil bisa. Kalau lebih safety teman-teman punya jack stand, dikasih jack stand. Kalau kita tidak punya jack stand ya pakai dongkrak bawaan mobil, tapi diusahakan mobil jangan goyang ya, karena itu kan modelnya kan jembatan, goyang bisa tetap jatuh, beresiko. Lebih aman dikasih jack stand ini. Nanti sebenarnya kita nggak pakai ngelepas ini, nggak pakai ngelepas dek bawah mesin ini, cuman ngelepas klip dek bawah mesin yang bawah, yang ini, ya itu aja cukup. Cuman demi keperluan konten kali ini, biar teman-teman jelas melakukan penggantian di rumah, akan saya lepas ininya nanti, lepas dek bawah mesin ini biar kita ngesutnya lebih enak. Kita pakai 2 orang, yang dilepas itu ini kan nggak jelas ya nanti. Nah ini baut tap oli ini yang di jari saya ini satu, sama buat cek bol 17 di atasnya ini ya 17 ini. Nah, lebih jelasnya nanti saya lepas dulu aja dek bawah mesinnya biar bisa recordnya lebih detail, teman-teman tidak bingung juga untuk melakukannya di rumah sendiri. Dek bawah mesin sudah dilepas ya teman-teman ya, cuman ada 3 klip aja dan 1 skrup. 1 skrupnya di depan, lainnya 3 klip, 1 2 3 4 seharusnya di depan. 1 ini kita pinggirkan aja buat keperluan record. Nanti buat tap oli teman-teman yang dikendori itu ini yang baut modelnya segi 4 ya, kotak biasa segi 4 ini ya, yang ini buat tap atau buat pembuangan. Ini kita kendori. Yang buat ngisinya kita pakai cekbol atau baut pengecekan, baut 17 besar. Sebentar, ketutupan. Nah ini baut 17 ini ya, ini buat ngisi kita pakai selang. Ada 2 metode pengisian, bisa dari cekbol ini, bisa dari baut yang di atas, di bawahnya filter udara. Cuman kalau sesuai standar ya sesuai dengan ini aja, ini sudah cukup. Kalau kita pakai yang di atas itu biasa kita isi 2 liter penuh. Bahkan ada yang mungkin ngisi, ada yang saya dapat laporan dari subscriber itu ada yang
ngisi oli transmisi itu sampai 4 liter bahkan. Kalau saya sesuai training dulu ya, penggantinya dari sini teman-teman. Isinya 1,75 itu sudah meluber, pokoknya sudah meluber, bisa ditutup cek bolnya. Ini kita akan melakukan penggantian ya. Ya teman-teman, ini kita lakukan penggantian ya, demi konten atau demi record ini biar teman-teman jelas. Kita lepas tadi, saya ulangi lagi. Harusnya sih tidak pakai seperti ini, tapi kalau mau lebih jelas ya bisa atau lebih lebar kita pekerjaannya ya, kita lepas saja lebih enak. Kita buka itu baut segi 4, agak sedikit susah ya teman-teman. Bisa kalau mau ringan pakai pipa aja, arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini tadi sudah dikendori, jadi tidak seberapa ini, tidak seberapa apa namanya keras. Sebelum kita record kita kendori dulu, kita buang sampai habis. Ya, kita buang seperti ini sampai habis, sampai netes kecil atau sampai habis penuh. Mungkin tak skip aja ya. Ini teman-teman, ringnya ini harusnya bisa diganti seperti ring tap oli ya, ukurannya M14 atau M16 kurang kalau tidak salah. Tapi kalau masih oke, masih tebel gini ya bisa dipakai lagi. Tergantung, kalau ini jarang apa rembes sih. Kalau ini masih bisa, kalau originalnya bisa dipakai 2 sampai 3 kali penggantian oli. Tapi kalau standar ya harus diganti. Tapi ini kita pakai lagi aja, maupun yang buat pengisiannya nanti. Ya kalau sudah dirasa sudah tipis pembuangannya, atau kalau teman-teman lebih sabar dihabiskan sampai penuh, sampai tidak ada tetesan juga bisa. Tapi kalau ini sudah standarnya, ini sudah netes-netes, kita tutup aja. Jangan lupa dikerasi dulu biar nggak kelupaan ya. Takutnya nanti kalau kita kencang pakai tangan aja, biasanya kita kelupaan. Kalau kekuatannya sekitar 4,5 kilo kalau tidak salah ini. Kekuatannya lebih kencang sedikit daripada oli mesin. Tapi kalau kita ngencangi nggak usah pakai pipa ya teman-teman ya, pakai sliding itu aja. Pokoknya kita rasa kuat. Oke, sudah apa namanya, nggak muter ya. Oke, kekuatannya 4,5 kilo, seperti kita angkat beras 4,5 kilo ya, seperti itu. Lebih bagus juga sih ditorsi, cuman kalau gini aja kita rasa sudah oke ya, cukup. Nah, terus kita kendori cek bol tadi, baut 17. Cek bol ini pakai kunci ring bisa, atau kunci apa aja yang bisa masuk situ monggo. Kalau saya bisa pakai kunci yang buat ngendori auto tensioner, pakai kunci ini panjang lebih enak. Ini tadi sudah kendori sama teman-teman, jadi tidak seberapa keras. Sebelum kita record sudah dikendori semua. Nah, dikendori ini buat pengisiannya, kita masukin selang nanti teman-teman. Ini namanya cek bol ya. Nanti kita isi 1 liter 750 ml atau 2 liter sisa 250 liter sampai dia netes ke bawah, baru kita tutup. Sudah oke itu. Kita masukin selang dulu dari atas. Ya, selang yang tadi sama seperti yang buat oli transmisi juga bisa. Kita masukkan ke bawah. Itu mas. Bisa mas. Selangnya tadi dimasukin sini ya teman-teman. Terus di bawahnya dikasih yang buat pembuangan tadi, karena kan ini nanti fungsinya kita sampai meluber ya dari cek bol ini oli transmisinya. Terus kita isi sekarang. Ayo mas, isi mas. Tinggal isi teman-teman ya. Ini 1 liter. Dipastikan apa namanya, selang di bawah ndak meluber ya. Dipastikan masuk ke dalam cek bol tadi. Ini sesuai standar yang saya dapatkan di training. Ada juga yang isi dari sini nih ya, cari gampangnya. Kalau sesuai aturannya seperti ini teman-teman. Kecuali yang BRV ya mas ya, BRV baru itu dari atas memang ya. Dari atas isinya satu seperti ini, sisa 250 atau dilebihkan 2 liter sekalian, enggak masalah.
karena dia tidak ada cekbol sampai dia meluber. Kalau yang masih ada cekbolnya kita isi pakai seperti ini sampai meluber. Nanti saya tunjukkan. 1 liter penuh. Nanti yang itu disisakan seperempat. Disisakan seperempat bisa, atau kita ada yang ngawasi di bawah sampai meluber. Berapa? Kurang. Ya, kita sisakan seperempat ya teman-teman ya. Seperempat ya. Terus kita cek di bawah, ini diambil dulu corongnya. Terus kita cek tadi, dicek bolnya tadi. Ini sudah meluber. Ya, ini kan meluber. Ya, olinya sudah meluber keluar. Itu tandanya sudah oke. Nah, ini olinya meluber keluar semua. Ini tandanya sudah oke. Kalau kita sebenarnya merhatikan tidak sampai 1 liter 750 sudah meluber, itu sudah oke, bisa dilepas selangnya harusnya tadi, atau sudah melakukan pengisiannya di stop. Ini kita harus cepat untuk pasang baut tap atau baut cek bolin tadi. Kita lepas selangnya dan langsung kita tutup. Tunggu mas, lanjut mas. Dilepas selangnya, langsung segera mungkin kita tutup lagi ya. Sudah oke. Selangnya dipinggirkan, nanti sisa oli kita kencengi baut-bautnya. Sisa olinya dibersihkan pakai cleaner bisa, pakai macun bisa, biar enggak kelihatan ada luberan. Nanti dikiranya ada rembesan, atau kita juga jaga kebersihan. Selangnya bisa menempat. Selangnya dilepas saja. Kita kencangi ya teman-teman bautnya, baut cek bolnya tadi ini pakai kuncinya 17. Kekuatannya hampir sama seperti bawah, 4,5 kilo. Oke, nanti kita tinggal bersihkan, dilap-lap sisa-sisa oli atas-atasnya juga ini. Nanti kita mungkin semprot pakai cleaner biar lebih kering, nggak ada sisa basah oli. Pasang lagi cek bak mesinnya. Kalau mau final check, bisa kita cek ulang kekuatan dari baut tap oli. Baut tap oli ini sama baut cek bolnya, dua itu tok kalau oli transmisi ya. Sementara mungkin itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini detail, mulai dari pembongkaran sampai kita pengisian tadi. Disisakan tadi sisa 250 liter atau seperempat buat kita lumas-lumas bisa. Jadi kalau teman-teman ke bengkel isinya yang manual cuman butuh 2 botol ya, itu pun sisa sebenarnya. Kalau mau dituang semua juga tidak ada masalah sih. Ya itu aja teman-teman, mungkin sharing kali ini. Mohon maaf bila ada record kamera ini tadi yang kurang bagus gambarnya atau videonya atau audionya ya, mungkin keterbatasan kami. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau punya mobil manual, yang mau ganti oli sendiri, caranya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam seduluran semua, matur nuwun.